Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bella Sofia Yokiman, NIM 2214201028, kelas A1 semester 4, jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya pelajari tentang keselamatan pasien. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu Nurse Doni Sahen Solar Escape MKes. Kita masuk pada materi. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan tempat yang memiliki resiko tinggi ketidakselamatan sehingga harus berupaya meningkatkan keselamatan bagi semua yang berada di lingkungannya. Isu tersebut mengemuka hasil penelitian yang dilakukan Institute of Medicine di RS Utah, Colorado, dan New York, Amerika Serikat, bahwa di Utah dan di Colorado ada 2,9% kejadian tidak diharapkan atau KTD dan 6,6% meninggal dunia. Di New York, 3,7% KTD dan 13,6% meninggal dunia. Pemberian pelayanan kesehatan merupakan kerja sistem yang berpotensi mengalami error, maka atas dasar itu mendorong penyusunan sistem yang lebih aman agar berpotensi kesalahan dapat diminimalkan. Tenaga kesehatan juga harus menjaga keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, keselamatan bangunan dan peralatan yang ada di fasilitas kesehatan, keselamatan lingkungan serta keselamatan bisnis demi keberlangsungan hidup dari fasilitas kesehatan. Keselamatan pasien. Keselamatan atau safety adalah bebas dari bahaya atau risiko atau hazard. Hazard adalah suatu keadaan atau perubahan atau tindakan yang dapat meningkatkan risiko pada pasien. Keselamatan pasien sendiri atau patient safety adalah proses pemberian pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit diberikan secara aman. Keselamatan pasien adalah komponen yang esensial dan vital untuk kualitas asuhan keperawatan. Selanjutnya, tujuan keselamatan pasien. Tujuan keselamatan pasien itu sendiri yang pertama adalah aman atau safety, yaitu pasien yang menerima pelayanan kesehatan terbebas dari luka atau cedera. Yang kedua ada efektif, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga berfokus pada pasien. Yang keempat menurunkan waktu tunggu. Yang kelima ada efisien, yaitu menggunakan bahan dan alat sesuai dengan keperluan. Yang terakhir adalah pelayanan sesuai standar, yaitu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan lain dari keselamatan pasien adalah terciptanya budaya keselamatan pasien di fasilitas kesehatan, meningkatnya akuntabilitas fasilitas kesehatan, menurunkan kejadian yang tidak diharapkan di fasilitas kesehatan, juga terlaksananya program-program keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, budaya keselamatan pasien. Keselamatan pasien harus dijadikan budaya oleh semua tenaga kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak saling menyalahkan jika terjadi suatu harm pada pasien. Keselamatan pasien harus disadari dan menjadi ruh untuk setiap tenaga kesehatan. Budaya keselamatan pasien dapat berjalan dengan baik jika setiap tenaga kesehatan memiliki kesadaran, keterbukaan, dan juga kejujuran. Selanjutnya, sistem pelayanan. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dihadapkan pada risiko kejadian yang tidak diharapkan. Sistem pelayanan kesehatan yang menerapkan prinsip keselamatan pasien perlu meminimalkan kejadian tidak diinginkan, tetapi tetap memperhatikan faktor kelebihan dan kekurangan faktor manusia sebagai penyedia pelayanan kesehatan. Selanjutnya, sistem pelayanan harus menjamin pelaksanaan asuhan pasien lebih aman melalui upaya yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien. Yang kedua, pelaporan dan analisis insiden. Kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjutannya. Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang
disebabkan oleh kesalahan akibat pelaksanaan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya. Sistem pelayanan agar dapat menjamin keselamatan pasien harus menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama, standar keselamatan pasien. Yang kedua, sasaran keselamatan pasien. Yang ketiga, 7 langkah menuju keselamatan pasien. Dan yang keempat, 5 prinsip keselamatan pasien. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keselamatan pasien? Nah, keselamatan pasien atau yang juga disebut dengan patient safety adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman dalam upaya mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Pertanyaan yang kedua, salah satu tujuan dari keselamatan pasien adalah agar pelayanan efektif. Sebutkan alasannya. Nah, keselamatan pasien merupakan unsur yang penting guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit sebagai bentuk implementasi dan refleksi sentuhan hasil kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana layanan, serta sistem manajemen dan administrasi dalam siklus pelayanan terhadap pasien. Pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, keselamatan pasien dalam pelayanan dipayungi oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor berapakah? Nah, keselamatan pasien dalam pelayanan dipayungi oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 308 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang materi keselamatan pasien. Shalom, selamat pagi, sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.